Saya Angga Temanji Calevi. Halo, nama saya Syekha Maulida Hanifin. Halo semuanya, saya Ronald Huta Barat. Adanya fenomena tawuran yang seringkali meresahkan warga di mana aksi tersebut menunjukkan perilaku pelajar yang mengalami krisis identitas. Dengan mempertimbangkan aspek identitas, integritas, dan resolusi konflik. Tawuran termasuk kajian sosiologi hukum karena fenomena ini tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum formal, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial yang mempengaruhi perilaku hukum. Sosiologi hukum mempelajari bagaimana hukum dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Tawuran mencerminkan ketidakseimbangan antara norma hukum dan norma sosial. Tawuran merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana seperti kekerasan dan penganiayaan, sekaligus pelanggaran norma sosial yang lebih luas. Sosiologi hukum memiliki bagaimana pelanggaran ini terjadi akibat lemahnya kontrol sosial dan kurang internalisasi norma hukum. Dari perspektif sosiologi, tawuran dapat dianalisis melalui beberapa aspek berikut. Yang pertama ada identitas sosial. Tawuran seringkali berkaitan dengan identitas kelompok seperti suku, agama, atau komunitas. Anggota kelompok merasa terikat satu sama lain dan berusaha mempertahankan kehormatan kelompok mereka, yang dapat memicu konflik dengan kelompok lain. Yang kedua ada norma dan nilai. Dalam beberapa komunitas, tawuran dapat dianggap sebagai cara untuk menunjukkan keberanian atau kekuatan. Norma-norma yang mendukung kekerasan dapat memperkuat perilaku tawuran di kalangan remaja. Yang ketiga ada struktur sosial. Ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan dapat menciptakan ketegangan di masyarakat. Tawuran seringkali menjadi salah satu saluran bagi individu atau kelompok untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi sosial yang ada. Yang terakhir ada pengaruh lingkungan. Lingkungan tempat tinggal seperti gang atau lingkungan sekolah dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya tawuran. Ada struktur sosial, ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan dapat menciptakan ketegangan di masyarakat. Tawuran seringkali menjadi saluran bagi individu atau kelompok untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi sosial yang ada. Yang terakhir ada pengaruh lingkungan. Lingkungan tempat tinggal seperti gang atau lingkungan sekolah dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya tawuran. Faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, kurangnya fasilitas umum, dan pengaruh teman sebaya dapat berkontribusi pada perilaku tawuran. Penyelesaian tawuran pelajar menurut sosiologi bisa dianalisis menggunakan berbagai perspektif, seperti teori konflik, interaksionisme simbolik, dan fungsionalisme. Beberapa pendekatan sosiologi untuk menyelesaikan tawuran pelajar diantaranya 1. Pendekatan struktural fungsional dengan meningkatkan fungsi lembaga sosial dan aktivitas alternatif. 2. Pendekatan konflik dengan mediasi dan rekonsiliasi. 3. Pendekatan interaksionisme simbolik dengan membuat pola komunikasi positif. 4. Pendekatan kontrol sosial dengan membuat pengawasan ketat dan sanksi yang edukatif. Dan terakhir, pendekatan komunitas dengan memperkuat solidaritas dan kolaborasi lintas sektor. Sekolah. Alasannya kenapa tuh? Kenapa bisa jadi gitu? Awal sih ikut nongkrong, terus ujungnya ada masalah lah sama sekolah lain, akhirnya ikut coba. Berarti bisa dikatakan secara nggak langsung lu ada yang ngajak lu ya? Iya. Nah, kalau menurut lu apakah teman-teman lu yang lain yang diajak ada yang nolak atau gimana? Ada yang nolak, ada yang ikut juga. Sekolah juga nongkrongnya bareng-bareng, mainnya bareng-bareng. Dia tuh emang lingkungannya tawuran juga. Oh, lingkungannya tawuran. Baru akhirnya lu diajak. Kira-kira apa yang ngebuat lu menerima ajakan dia? Karena apa ya? Ya zaman SMP ya emosi lagi nggak kekontrol aja sih. Terus ya pengen diakuin lah gitu. Kalau kita tuh bisa ngelawan. Awalnya sih sparring futsal gitu. Panas di lapangan, baru pas keluar lapangan baru gugur.